2, 3. Halo kawan dan bugil, sekarang gue lagi bareng sama owner dari Sabertooth. Yang kita tahu Sabertooth ini memproduksi sendal yang biasa dipakai kegiatan ruang terbuka ataupun traveling. Yang di sebelah pojok sana namanya Kang Yayat, yang di tengah ini namanya Kang Dodi. Kita ngobrol-ngobrol aja gimana ceritanya bisa terbentuknya Sabertooth. Gimana Kang mengenai Sabertooth? Dari kapan Sabertooth ini ada Kang? Kalau Sabertooth memang dicanangkan itu waktu tahun 2008-an lah. 2008. Walaupun kita waktu itu masih belum punya merek. Nah, baru setelah jalan setahun, nah kita mencari brand. Akhirnya di 2019 itu mulai kita mendaftarkan merek Sabertooth ke HAKI. 2019 apa 2009? 2009, sorry. 2009 didaftarkan ke HAKI. Jadi awalnya dari 2008. Selain sendal ada produksi apa lagi? Sebelumnya sih kita produksi bukan hanya sendal, tapi kita pun buat ada kaos, bikin tas, kemudian bikin juga aksesoris lainnya gitu kan. Kebetulan karena waktu itu kita banyak ngumpul-ngumpul sama penggiat, sama orang-orang pencinta alam, sehingga kebutuhan mereka kita serap dan kita pun buat produknya gitu. Walaupun tidak seluruh produk kita buat, tapi hanya yang sebatas kita mampu aja kita produksi. Ada berapa model produknya? Untuk sendal atau apa? Sendal yang mungkin core-nya inti produksi, inti mereknya dari Sabertooth ini produksi di sendal ya mungkin ya? Iya di sendal, ya karena kan dari Pak Yayat sendiri kan turun-temurun pengrajin sendal. Nah terus akhirnya Pak Yayat ini mengkerucutnya ke sendal gunung. Dulu kan bapaknya itu kan bikinin sendal kayak sepatu ya. Merek apa? Boleh sebutin merek nggak itu dulu? Boleh. Merek kan dulu kayak merek Dodi ya, merek apa? Ya, merek itu merek seperti Donatello, kemudian Edward Forer, merek lainnya gitu. Oh itu dari bapak ya. Bapaknya Kang Yayat, awalnya dari situ juga gitu. Oh, jadi Dodi yang sekarang yang dulu Jayagiri ya, Jayagiri Dodi gitu ya. Jadi yang bikin Kang Yayat, orang tua dari Kang Yayat. Ya, terus akhirnya percaya diri untuk bikin merek Sabertooth. Nah waktu itu kita bikin sendal gunung dengan warna. Dulu sendal gunung tahun 2000-an itu kan dari awal mulai sendal gunung ada di Indonesia kan warnanya hitam aja. Hitam, tali hitam atau tali motif. Nah kita tahun 2009 ngeluarin langsung ada warna marun, warna kuning, warna coklat pada saat itu. Jadi hanya dulu kita tuh pertama kali itu, makanya kita dulu pakai tagline-nya, kita pelopor pertama sendal gunung pakai warna-warni. Ya. Walaupun sempat sama yang para toko-toko itu kita sempat sanksi gitu sanksi ya. lah karena mereka taunya sendal gunung itu warnanya hitam. Yeah. Mereka akhirnya kayaknya memprediksi kayaknya ini kurang bagus lah, tapi ya alhamdulillah kita bisa berhasil memprediksi bahwa mereka salah gitu. Dan sampai bertahan hingga sekarang udah hampir 11 tahun Sabertooth berdiri dengan konsepnya sendiri gitu ya, yang berbeda dari yang lain ya. Makanya waktu itu akhirnya merek lain ngikutin kita, mereka berani bikin sendal gunung pakai warna-warni ya. Akhirnya kita jadi tren pertama pada saat itu. Mungkin sebelumnya pun sudah ada ya, tapi yang akhirnya kita nyiptain tren pada saat itu akhirnya ya kita yang tren sendal gunung pakai warna-warni. Itu pun yang lain ngikutin lama sekali ya. Kita bertahan lama banget, mungkin 3-4 tahun kan kita dengan sendal gunung pakai warna. Yang lain masih belum ngikutin. Setelah mungkin lama-lama kesini sudah mulai ada beberapa yang pakai sendal gunung pakai warna. Terutama ada juga yang KW-KW itu mereka ngeluarin Eger, judulnya Eger tapi pakai warna. Egernya sendiri nggak pernah ngeluarin warna kan. Tapi mereka
dibikin merek Eiger tapi pakai warna merah, warna biru, nah gitu. Padahal Eiger sendiri belum pernah ngeluarin itu. Terus saya kira merek-merek lain ya sampai sekarang yang tahu lah merek-merek yang sekarang beredar semuanya sekarang sudah berani pakai warna walaupun warnanya tuh abu. Belum berani warna yang ngejreng-ngejrengnya ya. Belum. Nah, kita yang berani mungkin sekarang mungkin hanya kita kali yang pakai. Karena sandal gunung kan trennya berubah. Dulu memang trennya sandal gunung itu hanya khusus komunitas penggiat ya, pecinta alam gitu ya. Ya, kalau sekarang kan trennya sudah berubah. Sekarang semua orang make gitu, semua orang make mau traveling pertama. Yeah. Traveling sekarang make. Jadi ya kita merubah tren itulah gitu. Kita juga berupaya untuk nampilin yang beda gitu. Jadi kita berani bahwa kita ini pelopor sandal gunung warna pertama di Indonesia dan kita juga berani ngeklaim bahwa kita ini sandal dengan model varian mungkin termasuk yang paling banyak gitu di Indonesia, mungkin di dunia kali. Yang ya kita berani repot tuh. Coba dibandingin sama yang lain deh. Kalau ada yang bisa nunjukin merek lain yang sama banyaknya varian yang kita kasih, varian warna yang kita berikan, tali dari bentuk, silakan nanti bisa, kalau kita salah ya silakan dikoreksi, bisa nanti dicek lagi ya, bisa dicek lagi gitu. Ada berapa model Kang? Kalau model setahu saya sih kalau basicnya cuma 3. Basicnya 3. Cuma 3. Cuman dari artikel, nah itulah dari artikel itu kita memang memadukan antara warna satu dengan warna lain sehingga menjadi model baru kesannya gitu. Nah di situ kita banyak. Yang tadi yang disebut model sama Kang Dodi ya? Ya, jadi sebenarnya apa varian ya? Ya dulu kan sempat banyak ya. Banyak. Model juga nggak cuma 3 dulu, bisa dulu sampai 5, berapa ya, ada banyak. Tapi sekarang nanti nih kalau tahun 2021 nih nanti nggak cuma 3 aja. Nanti jadi ada penambahan lagi ya? Ada penambahan lagi, nanti akan lebih banyak variannya. Bahkan mungkin ada yang khusus hanya dijual di toko, kita nggak jual di channel resmi kita, hanya di toko-toko tertentu, khusus distributor. Dan ada yang mungkin hanya kita jual hanya di toko, di marketplace kita nggak jual. Pokoknya nanti kita atur tiap-tiap channel penjualan itu punya keunikan sendiri-sendiri. Dari model, bentuk dan warna gitu. Gitu. Bahkan menerima request permintaan toko varian webbingnya dipadukan, kita bisa custom gitu. Mengkombinasikannya gitu. Ya. Kita terima juga orderan-orderan yang memang custom warna dari setiap reseller ataupun dari toko. Ya. Dan itu ada minimum ordernya Kang? Sebenarnya sih tidak tergantung sama minimum order, tapi yang dituntut adalah continue-nya gitu. Continue-nya. Semakin continue, berarti kita pun menyetok bahan pun kita tidak ragu ya Kang. Gitu. Mungkin lebih cocoknya distributor ya. Buat distributor khusus ya. Jadi ada spesialis request buat distributor mungkin ya. Dengan varian warna sendiri, desain sendiri. Terus dijualnya pun cuma di tokonya sendiri gitu ya kan, di distributornya aja ya. Kita sendiri nggak jual. Jadi khusus buat distributor aja. Nah sistem penjualan si Sabertooth ini sekarang seperti apa Kang? Pemasarannya? Ya kalau pemasaran kan kita kan Sabertooth awalnya kan kita naik turun ya, Bang. Awalnya berdiri itu kan jualnya lewat online. Dari forum jual beli Kaskus awalnya. Terus berkembang, ketemu sama satu distributor, kita jualan di toko-toko. Nah, pada saat itu juga mengalami naik turun. Ketika itu masa toko nggak begitu menggembirakan lah. Gitu, banyak tempo segala macam, macet sana sini. Akhirnya kita fokus ke marketplace. Nah, jadi sekitar 5 tahun yang lalu lah kita udah fokus ke marketplace. Sementara jadi 90% penjualan sekarang di online. Kita lagi ngebangun lagi untuk penjualan di toko. Kita sudah masuk di pusat perbelanjaan juga, di plaza, di mana kita sudah mulai bergerak, sudah mulai masuk. Cuma memang paling besar memang sekarang porsinya di marketplace kayak ya Lazada, Tokopedia dan lain-lain lah. Jadi semua marketplace yang ada di Indonesia ada. Sebutin yang top 7-nya lah, top 6-nya itu pasti kita ada. Ada Sabertooth aja di semua marketplace di situ ya? Dan semuanya udah official store, udah resmi terdaftar. Jadi kalau belinya langsung di kita, punya Sabertooth sampai saat ini belum ada KW-nya. Belum ada KW-nya. Silakan kalau ada
yang bisa nunjukin atau yang mau buat. Nah, nah pokoknya sampai saat ini Sabertooth belum ada KW-nya. Mungkin dropshipper apa ya mungkin ada, pasti ada yang kayak gitu. Toko yang reseller itu pasti ada, tapi untuk KW belum ada. Belum ada di pasaran. Belum ada di pasaran. Jadi masih aman produknya originalnya. Masih aman gitu, dan kita punya ya Marquez punya perwakilan. Jadi kalau misalnya ragu-ragu pun ya silakan tanya, tapi yang jelas sampai saat ini belum ada KW-nya gitu. Nah, mengenai keistimewaan menurut produsen nih, apa sih yang diistimewakan dari Sabertooth ini? Merasa istimewa ini Sabertooth ini punya ini dan yang lain tuh belum tentu ada gitu. Apa tuh Kang? Yang jelas sih yang dibanggakan ini pertama ini merek itu sudah merek yang sudah resmi ya. Resmi. Dari segi legal ya? legal sudah legal. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya sendiri sebagai owner, sebagai pemilik ya. Sehingga kita betul-betul leluasa untuk membangun brand gitu kan, dengan mencurahkan imajinasi segala macam gitu ya. Jadi kita tidak terpengaruh oleh yang lain gitu ya. Karena kita fokus, karena ini merek sendiri nih, bukan merek orang lain gitu. Nah gitu. Kemudian yang kedua tadi setelah kita membangun brandnya itu, saya tentu punya konsep lah gitu ya. Nah, konsep itulah yang memang menjadi acuan ke kami sebagai produsen untuk terus berinovasi gitu. Nah, gitu. Nah, itu mungkin salah satu kebanggaan dari Sabertooth. Gitu. Secara umum lah gitu ya. Kalau secara teknisnya kita ini berani klaim lagi nih. Nah, kita salah satunya merek yang punya size dari 32 sampai 47. Nah, 47-nya bukan 47 yang main-main ya, benar-benar 47 asli 47 asli. Jadi bukan yang ngeklaim 47 tapi ternyata 45 atau 44. Tapi ini 47 dari 32 sampai 47. Itu mungkin bisa dicek di merek lain apa ada yang bisa ngasih varian gitu. Jadi termasuk size yang besar itu termasuk salah satu andalan kita. Jadi kalau ada yang mau susah nyari size besar bisa terus kita juga fleksibel. Maksudnya fleksibel, misalnya dipakai udah dibeli terus nanti dipakai nggak cukup, ternyata pengen talinya dibesarin, ya bilang aja ke kita, nanti sendalnya dikembaliin, kita bikin sesuai ukuran gitu ya, paling nanti tinggal nambah ongkir lagi gitu. Ya fleksibel aja gitu. Jadi kalau punya kaki khusus misalnya cukup muatin 47, mungkin talinya kakinya gemuk atau apa, ya silakan aja hubungin kita gitu. Nah, pokoknya kita masih layanin. Jadi misalnya 47 ini yang diproduksi sama Sabertooth ternyata masih kekecilan di si konsumen. Dari mungkin tali ya. Kalau dari molding udah nggak bisa ya. Kalau kakinya lebih besar kita nggak bisa. Cuma untuk misalnya kebanyakan kakinya talinya nggak cukup, pengen dilebarin lagi ya bisa ditukar lah. Bisa gitu. Bisa ditukar. Sandal kita bisa ditukar, paling tinggal nambah ongkir. Semua gitu. Sandal yang dibeli di marketplace di toko nanti bisa lapor ke kita kalau misalnya mau ada tukar, itu bebas, pokoknya bebas gitu. Kita bisa tukar sendal gitu. Paling asal masih kondisi baru gitu ya. Masih baru iya. Pokoknya kita juga punya, kalau kita yang salah kirim sendal misalnya, kita punya garansi itu ongkir PP kita yang tanggung, mau dimanapun lokasinya. Jadi misalnya gitu. kita salah kirim sendal ya, mungkin ada salah ukuran atau warna gitu dia pesan size berapa, kita size berapa, pesan model apa, kita kirim model apa, itu kita ada garansi. Kita sendal bisa ditukar, ongkir PP kita tanggung. Jadi tenang aja gitu. Jadi super dibikin nyaman gitu ya. Iya, super dibikin nyaman. Jadi karena kita selain buyer, kita juga karena kita ini seller, kita juga jadi buyer juga gitu. Jadi kita ngerti kendala-kendala kalau orang beli online tuh gimana, kita ngerti gitu. Jadi paham banget gitu. Bahkan mau dia salah ngeklik size bisa ditukar, tapi kalau kesalahan dari konsumen ada tambahan ongkir. Ada tambahan ongkir. Nah, ya terus kita karena warna tadi size banyak, warna juga pilihannya banyak, jadi ya bisa, jadi hanya nggak usah kemana-mana ya, mau dari anak-anak sampai yang dewasa ya ada semua di situ di satu tempat. Dan kita ke depan nggak cuma sendal gunung aja, jadi sendal santai pun ada. Nanti ya bervariasi lah gitu. Jadi makin banyak pilihan aja ya kan, banyak model pilihan. gitu. Nah, mengenai garansi Kang, biasanya kan ini yang suka ditanyakan pembeli, garansi
gimana sih cara klaim dan ketentuannya seperti apa gitu klaimnya gitu. Kalau garansi rata-rata ya kita dari dulu itu 9 bulan garansi. Garansi 9 bulan. 9 bulan. Jadi kita garansi klaim itu kalau sol copot, kebuka, tali putus, sama ring patah. Nah itu selama 9 bulan bisa diklaim tuker baru. Tukar baru ya? Tukar baru. Bukan diperbaiki? Sendal gunung nggak bisa diperbaikin. Jadi kalau ada yang bilang sendal gunung bisa diperbaikin, jangan percaya. Ada. Sendal gunung tuh kalau udah diperbaikin pasti udah nggak kuat. Udah pasti nggak kuat. Oh gitu. Jadi nggak kayak sepatu, sol bisa diganti nggak. Kalau sendal gunung rusak ya rusak. Gitu. Jebol ya jebol, udah nggak bisa diperbaikin lagi. Jadi kalau selama itu 9 bulan masih, hubungin aja ke kita. Gitu, hubungin aja. Terus nggak usah nggak usah repot-repot, pokoknya lapor aja. Kita langsung kirim. Jadi kita nggak perlu pakai kode, nggak perlu pakai nunjukin bukti pembelian nggak perlu gitu. Nah misalnya kalau ternyata lewat dari 9 bulan ngeklaim gimana itu Kang? Ya makanya batasnya kan cara gini, kita kenapa kalau di luar dari itu ya paling kalau memang kesalahan dari kita, karena gini, sendal gunung itu kan dipakainya di ekstrim ya. Kadang-kadang orang pakainya. Padahal kan istilah sendal gunung itu kan sebenarnya ya tren doang sebenarnya. Kalau naik gunung saya saranin tetap pakai sepatu gunung, jangan pakai sendal gunung. Cuma karena sendal gunung itu macam-macam cara pemakaiannya. Jadi kita udah memperhitungkan bahwa 9 bulan itu udah waktu yang paling ideal lah buat gitu. Merasakan kualitas barang itu bagus apa enggaknya. Iya, karena rata-rata kalau dari segi pemakaian bisa sampai 2-3 tahun. Gitu dari pengalaman ya, pengalaman. Kita belum pernah tes secara ilmiah, belum pernah ada sertifikatnya apa kemana lembaga uji, tapi kalau dari pengalaman kita buat dari tahun 2009 rata-rata 2-3 tahun. 2-3 tahun. Iya, 2-3 tahun. Kalau saya sih 5 tahun sih Kang, saya pernah pakai. Ya, kebanyakan dulu karena sendal kita warna, kebanyakan belum sampai setahun orang udah sendalnya hilang. Nah, kebanyakan lapornya sendalnya hilang. Ya, jadi 9 bulan itu waktu yang paling ideal. Karena memang sekarang orang juga biasanya juga sebelum rusak juga udah pengen ganti biasanya. Baru. Ganti bosan baru. Gitu. Iya, bosan. Nah, makanya kita jadi udah paling ideal lah 9 bulan gitu. Jadi kalau udah lewat 9 bulan ya paling kita tampung aja. Jadi maaf gitu. Kalau memang kelihatan rusaknya memang gara-gara kita. Karena pas 19 susah pembuktiannya sih kadang-kadang ya. Lewat segitu gitu. Paling mungkin kita kasih diskon atau apa gitu. Buat pembelian berikutnya mungkin buat pembelian berikutnya gitu. Kalau misalnya Anda merasa pengguna setia Sabertooth, di-mention aja ke kita gitu. Biasanya nanti ketahuan kok dari sejarah histori penjualan ke situ, histori pembelian gitu ya. Dari kalau misalnya dia mengaku pengguna setia, nanti kita bisa lacak. Nanti bilang aja nanti ya untuk pembelian sendal berikutnya nanti kita kasih bonus lah gitu. Jadi ada penawaran menarik aja ya buat setiap pengguna produk Sabertooth ini ya. Iya, jadi pokoknya kita berupaya untuk memanjakan, lebih mendekatkan konsumen. Jadi karena yang ngurus, jadi kalau perusahaan besar yang ngurus CS ke manajemennya jauh. Kalau di kita CS manajemennya satu ruangan sama CS. Gitu, jadi bisa cepat gitu. Bisa cepat, terus nggak kaku. Kita berupaya untuk nggak kaku, nggak terlalu banyak prosedural birokrasi yang rumit-rumit lah. Gitu. Makanya kita menawarin kualitas di sendal juga kualitas di layanan. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada kecewa nih gini, diobrolin aja gitu. Jadi nggak usah jadi sebelum kasih rating jelek, diobrolin aja ke kita gitu. Nanti kita kasih solusi. Gitu. Pasti ada solusinya gitu. Mau beli dimanapun gitu ya kan? Mau dimanapun, pokoknya lapor aja ke kita gitu. Nanti pasti ada solusinya. Itu baik yang toko, distributor mau konsumen langsung. Pokoknya kalau ada kendala apa-apa bicara aja kita gitu. Jadi dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dari Sabertooth, mungkin ini akan jadi menarik buat teman-teman, apalagi yang suka mengklaim gimana nih mengenai garansi. Ini bisa dikatakan garansinya mirip-mirip yang lifetime warranty. Jadi selama 9 bulan digaransi itu akan ganti baru, bukan diperbaiki.
Udah mirip lah kayak brand luar negeri gitu. Iya, iya ganti baru itu mau beda sama model yang sebelumnya dibeli silakan. Oh. Silakan mau pas ngeklaim harganya udah naik nggak jadi masalah gitu. Pokoknya ganti baru aja pokoknya selama 9 baru bulan aja, rusak gitu. ganti baru gitu. Ya, ganti baru. Apapun kerusakannya itu pasti akan ganti baru selama 9 bulan itu ya. Iya, tadi mencakupi 3 itu aja ke ring patah, sol kebuka, sama tali putus. Nah itu sisi yang paling rentan ya Kang. Yang paling rentan 3 itu. Nah mengenai penjualan Kang, penjualan udah kemana aja Kang produk Sabertooth? Iya, kita penjualan rutin tiap hari ke yang paling luar negeri, ke Singapura. Penjualan rutin tiap hari. Tiap hari pasti ada yang beli. Kita kerjasama sama marketplace namanya Kioten. Kioten dia ada di Indonesia dan juga ada di Singapura. Kita tiap hari kita kirim ke Singapura. Kalau udah penjualan udah kemana-mana ya, udah ke Brunei, ke Malaysia, pernah dibawa ke Finlandia juga, pernah ke Bangladesh. Jadi itu yang tercatat di kita. Sebenarnya sih ada mungkin udah pernah ada laporan, pernah di Australia juga ada gitu. Sempat kejual ke sana juga. Cuma ke Jepang juga pernah. Dulu Kioten masih kerjasama dengan Jepang ya. Dulu pas awal Kioten buka penjualan luar negeri, itu dia bikin promo gratis ongkir. Dari Singapura, dari Indonesia ke Singapura, Indonesia ke Jepang itu mereka gratis ongkir. Itu udah 2-3 tahun yang lalu ya Kang. Nah itu penjualan lumayan, hampir ribuan ya, 3.000 lebih ya. Per bulan? Iya, pada saat promo itu. Pada saat promo itu berlangsung kurang lebih dia 30 sebulan pas itu ya kalau nggak salah. Itu kita berhasil menjual lebih dari hampir 3.000 sampai 4.000 sendal. Selama sebulan itu? Selama sebulan, kirim ke Jepang dan Singapura. Pernah ke Korea juga ya, pernah ke Korea juga. Selama 1 bulan 4.000. Iya, 3.000 4.000. Mungkin karena gratis ongkirnya pada saat itu. Ke luar negeri lagi ya. Keluar negeri. Lumayan juga. Iya, lumayan. Dari itu kita langsung bisa modernisasi salah satu divisi kita. Ya, workshopnya dari hasil itu. Itu jadi sebenarnya sih kita bukan masalah waktu itu, kagetnya bukan masalah gratis ongkir atau apa ya. Karena ternyata sandal kita diterima pasar luar, ya orang Singapura gitu kan. Pada saat itu sama dibeli sama orang sampai ke Jepang, ada ke Korea Selatan juga. Paling kita bangkanya di situ sih. Jadi pada saat itu kita nggak ngelihat awalnya banyak ya, tapi akhirnya ternyata pasar Singapura bisa menerima produk gitu ya. Dan sampai sekarang gitu, yang Singapura masih sampai sekarang. Karena channel penjualan yang direct sale ke konsumen yang saat ini hanya Kioten Singapura. Kan kita dijembatani dari pengiriman pakai jasa layanan dia sampai ke Singapura. Jadi bukan kita yang ngirim, kita ngirim ke gudang mereka. Nanti mereka yang ngurus ke Singapurnya, ke konsumen langsung ke situ. Nah itu tiap hari. Jadi kita supaya hemat, kita kirimnya 2 hari sekali. Itu 2 hari sekali kita kirim. Jadi nggak kirim satu-satu kayak di lokal ya. Kita kumpulin dulu karena itu dari pihak Kiotennya juga diminta begitu biar lebih hemat di ongkir. Dikirim ke gudang mereka di Tangerang. Nah nanti dari Tangerang, itu mereka yang ngurus sampai ke sana gitu. Sampai ke konsumennya. Jadi rata-rata itu per hari ke Singapura itu antara ada dulu awal ya sekitar 5-10 order per hari gitu. Jadi sekali 2 kali ngirim itu bisa sampai 20 seminggu itu total bisa sampai 100 lebih bisa 100 per minggu ya. Ke Singapura doang. Dan sekarang trennya naik terus. Trennya naik terus. Trennya naik terus. Nah, tadi kan penjualan yang di keluar ya Kang ya, selain di lokal. Nah, kalau yang di lokalnya sendiri per hari berapa Kang? Per bulan kali kan? Per bulan atau per bulan 3.000 tembus. 3.000 per bulan. Sekarang ya trennya naik. Sekarang pokoknya gini, minimal 3.000 aja. Minimal 3.000. Paling minim 3.000. Minimal 3.000. Pasti setiap bulan tembus 3.000. Insyaallah tembus 3.000. Ya aminnya tembus 3.000. Sekarang karena marketplace juga banyak suka ada promo, ada event. Sekarang kita udah hampir tembus
hampir 5.000. 5.000 Hampir per bulan. 5.000 per bulan. Untuk bulan ini mulai nih. Ini mecahin rekor bulan ini. Bulan ini Bulan 5.000 Desember. Hampir 5.000. Kayaknya sebelum tanggal 1 udah sampai hampir 5.000. Sekarang udah hampir 4.700 4.800 lah. Sekarang Buat Desembernya ya. iya, yang sampai sekarang berjalan itu udah tembus 4.700 ketika saya tadi cek. Iya. Itu hitungan per sendal ya. Hitungan per sendal. Itu belum yang dihitung toko. Toko belum dihitung. Terus itu penjualan dari channel resmi kita. Belum dari reseller. Belum dari dropshipper. Belum yang di luar, pesannya di luar channel marketplace. Jadi yang itu belum dihitung. Itu yang jadi marketplace-nya aja hanya 4 ribuan ya. 4 ribuan ya, ada hampir 5.000 nih sekarang. Jadi ternyata naik ya. Ini sih bukan hal yang awalnya maksudnya tiba-tiba begini ya. Dulu mah seminggu cuma 10 dulu awal-awal dulu kita jualan. Waktu tahun 2010-an itu. Iya, ketika kita dari toko itu udah mulai pasarnya jenuh. Terus kan akhirnya gimana nih, karena toko udah jenuh, akhirnya saya ngelirik marketplace. Ngelirik marketplace karena sistem toko kurang sehat juga buat Sabertooth ya, mungkin ya. Akhirnya menciptakan kita punya piutang sampai ratusan juta hampir. Kapan itu, Kang? Ya sekitar tahun 2012 2013. Iya, kita 4-5 tahun yang lalu lah. Saya lupa tanggal berapa. Nah itu akhirnya karena piutang toko itu gitu. Piutang toko itu. Nah kita kan terancam udah di ujung jurang lah ibaratnya. Terus gimana caranya? Akhirnya pada saat itu ada marketplace cuma yang terkenal baru ada 3, Lazada, Tokopedia sama Bukalapak. Shopee itu belum ada. Nah buka di situ. Ya alhamdulillah bisa nyelamatin kita sampai sekarang, buktinya bertahan sampai sekarang. Penjualan di marketplace itu bisa menyelamatkan kita ya sampai sekarang ini gitu. Yang tadinya kita punya piutang banyak, kita punya utang juga banyak, akhirnya sampai sekarang utang bisa diredus sampai 90% ya Kang ya. Paling ya utang paling supplier itu biasa ya. Itu uang jalan terus berputar terus sampai akhirnya sekarang ya penjualan yang tadinya dulu pun marketplace dulu ada naik pasang surutnya, jadi hanya rame di bulan-bulan tertentu. Apalagi kalau pas lebaran mau sepi, seminggu cuma ada 10 kali, sehari cuma 2 atau 3 itu kadang-kadang. Ya sekarang udah kehitung gitu bahwa kalau sebulan minimal 3.000 sampai 4.000 ya bisa dihitung rata-rata perharinya berapa gitu. Makanya jadi kalau di luar memang kita kalau secara fisik kurang terkenal ya Sabertooth ya, maksudnya nggak ada banner di toko, nggak ada bannernya, nggak ada apanya. Cuma kalau orang-orang yang di online Sabertooth udah cukup banyak yang kenal ya. Bahkan saya berani bilang bahwa kita ya ketika merek sendal gunung yang eksis duluan online yang kuat itu pertama kali kita gitu dibanding merek lain, bahkan waktu itu Eiger sekalipun gitu, kita yang pertama kali eksis duluan online. Jadi lewat marketplace, lewat dulu belum pernah ada WhatsApp ya, dulu hanya SMS, BBM, pokoknya lewat online kita fokus. Makanya akhirnya kita sekarang ketika marketplace trennya sekarang online, kita sudah siap, sudah ngerti, udah tahu asam garamnya main di situ gitu. Ketika yang lain merek lain baru masuk, kita sudah dari zamannya belum marketplace baru ada 3, bahkan dulu belum ada marketplace loh, belum ada Tokopedia, belum ada, masih FJB Kaskus, kita sudah eksis di situ. Iya, sudah eksis, makanya distributor tahunya kan dari situ. Terus akhirnya kita pernah diundang syuting Trans TV ya, Trans 7 juga, dari tahunya mereka dari online. Dan dari kita ngenalin sendal gunung pakai warna, karena pada itu unik. Terus akhirnya mereka tertarik untuk meliput kita pada saat itu udah lama banget ya. Itu lewat salah satu acaranya. Nah itu juga lumayan juga itu ningkatin ini kita branding ya Kang. Branding ya, terus ya sekarang sampai sekarang. Nah ini. Nah mengenai permodalan Kang, permodalan gimana sih sampai bisa seperti ini gitu kan? Yang awalnya
diragukan sama konsumen dan toko sendiri gitu kan. Gimana sih permodalannya sampai sekarang yang ya menurut saya sih udah lumayan kokoh ya dengan kondisi sekarang dengan penjualan per bulan bisa 4.000 pasang gitu. Ya pasti udah cukup aman lah buat kita UMKM yang mengerjakannya homemade gitu. Ya dikerjanya di rumah. Nah, ini permodalan awalnya gimana, Kang? Kalau permodalan sih jujur saja memang ini dari modal pribadi awalnya ya. Modal pribadi. Tidak melibatkan investor ataupun bank gitu. Tidak. Jadi ini murni betul-betul dari modal pribadi kita golangkan dengan modal bismillah ya. Kita berjalan ya alhamdulillah sedikit demi sedikit seiring dengan perubahan waktu dan seiring dengan jalan ya alhamdulillah ya semakin hari semakin bertambah. Jadi keuntungan yang kita dapatkan kita balikan dari modal lagi gitu. Nah, walaupun memang tadi ada masa-masa kita memang di tahun-tahun belakang kita terjadi memang krisis gitu kan. Tapi alhamdulillah bisa kelewat ya Kang ya. Bisa kelewat dan buktinya sampai sekarang nih kita masih bisa eksis, masih bisa berjalan dan masih kita bisa produksi dengan kapasitas yang lebih banyak lagi. Lebih banyak ya. Dan insya Allah mungkin tahun ini kita pun sudah buka cabang. Tahun depan 2021 ini kita sudah akan membuat cabang produksi ke pabrikasi yang lebih besar lagi karena untuk memenuhi tuntutan daripada permintaan konsumen. Oh, saking banyaknya jadi harus buka workshop baru gitu ya. Bahkan kita akan melakukan model-model varian-varian baru. Jadi nanti akan semakin banyak lagi. Sabertooth itu banyak varian-varian dan model-model yang mungkin bukan hanya sena gunung kategorinya, tapi sena-sena yang lain pun akan kita launchingkan. Oh gitu. Di tahun 2021 gitu ya Kang rencananya ya. Kita mau ngeluarin model yang insya Allah bisa bikin tren lah. Nah kita yang pertama kali nanti untuk yang lokal mengawali, untuk merek lokal kita yang mengawali. Pionir lagi ya Kang ya? Iya, untuk merebut pionir itu lagi. Nah kalau misalnya ada yang tertarik untuk jadi distributor atau reseller, gimana nih Kang? Ya nanti tinggal ngubungin syarat-syaratnya ya. Ya. Ketentuan, terus syaratnya, terus harus menghubungi kemana gitu? Website atau apa gitu? Iya. Kalau nanti bisa kan kita punya ini sendiri ya, tiap produk itu ada aturannya sendiri, makanya nanti tinggal langsung menghubungi aja lah. Kalau syarat-syaratnya nanti bisa menghubungi langsung ke mana? CS-nya. Ke CS-nya nanti kita punya sendiri. Jadi ada CS yang untuk konsumen langsung sendiri, nanti ada CS untuk langsung reseller sendiri. Nanti yang reseller, distributor, yang pembelian grosir banyak itu nanti kita termasuk dropshipper ya Kang? Termasuk dropshipper ya. Nanti bisa ngubungin ke nomor kalau yang reseller itu 08 saya ada lupa 81 222. Kalau nggak lihat website aja mungkin ya Kang ya? Ya, ada di website ya. Di Google aja cari, nanti ada nomornya. Di Google. Pokoknya ketik workshop Sabertooth, nah itu langsung di halaman pertama deh. Oh, di Google gitu ya. Tinggal googling aja biar gampang ketentuan, terus harus ngehubungin kemana, tinggal googling aja. Tinggal di googling aja gitu. Nanti mau gimana nanti tinggal diomongin aja. Gitu. Pokoknya kita intinya serba berusaha untuk fleksibel aja gitu. Terus memang kita tentu kita pakai metode cash, ada yang tempo, cuma nanti yang lebih kita istimewakan terus terang yang cash ya. Jadi nanti ada fitur-fitur untuk distributor atau reseller yang cash, kita nanti ada fitur khusus lah gitu. Nanti yang bisa custom mau toko mau jual hanya dia dengan warna itu silakan gitu. Jadi nanti itu salah satu fitur untuk yang cash gitu, yang cash. Pokoknya yang tempo nanti juga ada. Karena gini, terus terang kita lagi baru ngebangun lagi nih, terus terang akhir tahun ini baru ngebangun jaringan toko lagi. Kita baru mau ngebangun lagi pelan-pelan. Karena memang terkendalanya karena kemarin ini masih sekarang masih pandemi. Jadi kita lebih berjalan pelan-pelan. Tapi nanti
kita lagi ngebangun itulah. Jadi kalau misalnya ada yang toko atau apa yang menjadi distributor, reseller, toko segala macam berminat, ya silakan nanti di googling aja. Nah nanti itu lengkap di situ, nanti ada nomor kita segala macam. Nanti bisa langsung nanti kita layani gitu. Cuma khusus untuk ini 3 bulan ini kan mau lebaran nih. Ya biasanya kita udah sibuk banget gitu. Jadi untuk sementara kalau yang ada yang toko pemesanan banyak, sementara kita batasin dulu. Gitu. Ya karena biasanya udah pekerjaan dari 3 bulan 4 bulan sebelum lebaran kita udah full karena bulan April kan sudah pekerjaan nggak mungkin full karena nggak mungkin sebulan. Nah, paling cuma 2 minggu gitu ya. Dan kita stok itu terus terang stok itu nggak ada yang bertahan lama. Ya kita stok nggak ada yang bertahan lama. Jadi baru ditaruh habis. Jadi kebanyakan made by order. Nah, jadi waktunya harus agak panjang. Mungkin ada toko yang baru minta sekarang buat lebaran, ya mohon maaf kalau ada yang mungkin nggak bisa, kita seleksi dulu mungkin habis lebaran. Nanti kalau udah habis lebaran udah jadi langganan tertata, nanti lebih enak gitu. Karena ini memang waktunya pas banget kan. Kemarin habis 12 tahun baru, Nataru tahun baru, terus 3 bulan lagi nanti ini masuk suasana lebaran. Biasanya memang kita udah sibuk banget. Sekarang pun udah kelihatan sibuk. Lumayan. Iya, bahkan terus terang untuk nyetok udah sulit gitu, nyetok karena barang baru ditaruh udah berubah. Jadi stok itu berubah tiap 1 jam ya, tiap 15 menit, setengah jam itu berubah terus. Gitu. Jadi tiap hari ketika kurir datang pick up barang, sudah stok itu udah berubah lagi gitu. Nah, jadi nanti tapi kalau mau itu ya mau tanya-tanya dulu, mau apa dulu ya silakan. Gitu. Buat diskusi aja dulu ya. Ya. Buat toko-toko atau distributor bisa diskusi aja dulu dari sekarang gitu. Ya. Gitu ya. Iya bisa kayak gitu. Ada yang mau disampaikan buat pernyataan terakhir nih sebelum kita tutup? Ya intinya sih gini, kalian kita udah cerita banyak tadi gitu. Terus kita pengen bilang kan sekarang suasananya lagi pandemi, dan kita sebenarnya ngucapin terima kasih yang para pelanggan yang udah beli produk kita. Bagaimanapun juga itu udah beli merek kita, bukan merek kita tapi udah beli produk lokal gitu, dan itu sangat membantu banget. Itu dalam artian nggak cuma kita ya, jadi kita dan para pegawai yang di sini dan para suppliernya kita bahan baku itu akhirnya kan bisa hidup juga, belanja juga. Nah, belanja juga di merek lokal yang lain gitu. Jadi kalau bisa yang pandemi ini tetap kalau belanja ya jangan jauh-jauh ya produk lokal aja gitu. Sekali lagi ya terima kasih. Pokoknya intinya tadi udah dengar kan cerita kita udah banyak gitu. Ya kita cuma ngucapin terima kasih aja. Terus ya selama ini ya pokoknya tetap sehat, tetap banyak rezeki. Nah, kalau ada rezeki lebih ya silakan berbagi dan belanja. Gitu aja? Ya, gitu. Oke. Ya, gitu aja buat teman-teman. Jangan lupa buat selalu gunakan produk lokal, karena produk lokal kita juga sudah bagus dan ada beberapa yang sudah diterima di luar. Jadi nggak usah gengsi, nggak usah malu. Kita bangga aja, produk kita udah bagus. Itu sih yang jadi intinya gitu. Ya, gitu aja buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you.